jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan masih tetap seputar aksi demonstrasi Indonesia Gelap ya. Di sini kocak gitu teman-teman ya. Apa-apa yang dimaksud gelap ini gitu ya. Apa yang dimaksud dengan gelap gitu ya. Karena teman-teman saya itu menemukan sebuah gambar dan beberapa video di mana ada ataupun terjadi bagi-bagi uang dalam aksi Indonesia Gelap. Waduh, selain itu saya juga menemukan sebuah gambar di mana salah satu elit partai politik yang warnanya merah itu ingin menunggangi aksi ini teman-teman. Dan saya sih nggak percaya ya, ingin menunggangi, mungkin sudah menunggangi kali ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Dan yang terakhir ini ada video yang sangat luar biasa di mana tim Prabowo Gibran membongkar bagaimana strategi-strategi dari PDIP ataupun elit-elitnya ingin memisahkan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Ditunggu di medan juang teman-teman ya. Wow. Gelap dalam demonstrasi kemarin itu tanggapan dari pemerintah seperti apa mas? Itu inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana gak ada Indonesia Gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Indonesia Gelap. Demo mahasiswa hashtag Indonesia Gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi bahkan kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa bang? Apa karena abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak ke rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada cuma mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi kita melihat masih ada kelompok-kelompok yang berupaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan kemarin, beberapa hari lalu Pak Prabowo menegaskan, ada yang coba-coba memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Itu tidak mungkin bisa terjadi, kata dia. Tapi kelompok-kelompok yang ingin memecah belah ini tidak mundur, masih tetap juga ada. Nah, bagaimana Mas Sahal melihat ini? Betul, jadi itu menarik. Jadi ada upaya divide et impera. Jadi Pak Prabowo sudah menyadari itu gitu, eksplisit menegaskan divide et impera, dan itu adalah agenda yang asing lah ininya ya. Asing akan diuntungkan kalau itu terjadi. Nah, yang menarik itu pernyataan Pak
Jokowi di acara Mata Najwa kemarin, Bang Zulfan. Yang wawancara itu ya. Ketika ditanya oleh Najwa Shihab mengenai gerakan Adili Jokowi, Pak Jokowi itu kayaknya pertama kali menegaskan sikapnya ya, bahwa itu dalam demokrasi biasalah gitu ya, orang menyatakan sikap, tapi itu menurut dia adalah ekspresi kalah pilpres gitu loh. Oh iya. Jadi memang ini larinya ke soal residu Masa lalu ya, masa lalu pilpres yang memang sudah kita bicarakan juga gitu ya. Tapi ini menariknya yang tanggapan terhadap soal itu, Bang Zulfan. Jadi misalnya Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia PSI menyatakan bahwa upaya untuk menceraikan Jokowi dengan Prabowo itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia gitu. Mas Jeffrey juga berkali-kali menyebutkan itu utopia lah gitu ya. Itu mimpi siang bolong lah gitu. Nah, malah mereka berdua ini menurut Andi Budiman, Bro Andi, itu mereka sebenarnya malah makin kental begitu diupayakan untuk dipisahkan malah makin menyatu. Nah, yang menarik itu responnya Deddy Sitorus dari PDIP. Salah satu pernyataannya menyatakan bahwa ya memang keduanya harus dipisahkan gitu. Jadi memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu hubungannya dengan kalah pilpres gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Jadi seakan-akan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di Muslimat NU itu ditanggapi oleh Pak Jokowi yang sebenarnya memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hasil kekalahan Pilpres kemarin dan kita tahu siapa gitu loh. Menurut saya sih itu. Jadi lobet ya kan. Ya, jadi begini, kalau kita lihat pengalaman ya, perjalanan PDIP misalnya setiap selesai 2 periode itu bermusuhan dengan Pak Jokowi, Pak SBY kan gitu. Kemudian Pak Jokowi 2 periode bermusuhan lagi. Memang sudah biasa sebenarnya bukan membangun persahabatan, membangun permusuhan. Oleh karena itu mereka bagi mereka harus memperjuangkan bagaimana Pak Prabowo ini membangun permusuhan dengan Pak Jokowi, gitu loh. Nah, jadi itu sudah menjadi karakter juga nih. Bahasan kita minggu lalu seperti Sintayong itu ya. Ini masalah karakter juga ini. Nah, karakter memecah belah, karakter memang bermusuhan. Ini pasti bukan baru, tetapi pokoknya yang berbeda, yang tidak sepakat, yang tidak bisa diatur itu lawan. Nah, ini bahaya sekali. Mas JG bagaimana, Mas JG? Bro Lim. Sekarang sudah dalam posisi nggak terlalu khawatir, Bang Julpan, karena kalau kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita. Kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan, dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Dan saya juga makin percaya di hati kedua orang ini, mereka sadari bahwa bersamanya mereka sampai hari ini adalah penyatuan beberapa tahun yang lalu
keterbelahan yang terjadi pada bangsa kita sebenarnya, Bang Julpan. Ya. Jadi sebenarnya Tahun 2019 kalau kita mau jujur ke depan, hubungan baik di antara mereka berdua yang mereka bina selama ini adalah simbol dari penyatuan dari keterbelahan bangsa kita yang lalu-lalu, begitu. Ya. Jadi kalau sekarang masih ada segelintir orang yang kemudian masih asik bermain di media sosial dan selalu menyuarakan keterbelahan ini, ya memang orang ini, kelompok-kelompok orang ini memang kelompok-kelompok orang yang dalam tradisi politik kita nggak pernah punya kebesaran hati dalam berkompetisi, kalau kalah mengakui kekalahan, begitu. Ya. Mereka hanya ingin menang dan hanya mengakui bahwa kemenangan mereka yang baik, bahwa hanya mereka yang mampu membangun negara ini. Kira-kira mereka-mereka ini adalah kelompok-kelompok yang terlalu yakin bahwa hanya mereka yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Kira-kira begitu, Bang Julpan. Kalau saya lihat ya, saya nggak terlalu khawatir karena makin hari mereka makin mengecil dan makin hari banyak orang kemudian menyadari bahwa karakter seperti ini adalah karakter yang tidak akan berguna untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan. Dan lambat dan pasti kita percaya bahwa kelompok ini akan makin mengecil. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana terjadi aksi bagi-bagi uang dalam demonstrasi Indonesia Gelap ya. Gimana menurut kalian, ada yang enggak yang bisa memvalidasi apakah ini beneran terjadi aksi bagi-bagi uang atau tidak teman-teman ya. Selain itu tadi ada elit dari Partai Merah ya yang diduga ingin menunggangi. Apakah kalian percaya Partai Merah ini menunggangi ataupun bahkan sudah menunggangi gitu ya? Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.